Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas beberapa butir soal fikih kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2023-2024 yang kemungkinan akan muncul pada saat ujian penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas bagi siswa kelas 7. Baik, langsung saja. Soal nomor 1. Salat 2 rakaat pada hari Jumat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci disebut titik-titik. Jadi opsi jawaban pertama bagian A, salat subuh, B, sholat subuh, C, sholat Jumat, atau D, sholat istisqa. Ya. Jadi poin pertanyaan ini intinya adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat setelah matahari mulai condong ke arah barat. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Ya, jadi sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat pada waktu bersamaan matahari mulai condong ke arah barat. Artinya ini berada pada pelaksanaan sholat zuhur. Jadi sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat tepat pada waktu zuhur itu adalah sholat Jumat. Jadi opsi jawaban yang benar adalah bagian C. Soal berikut nomor 2, perhatikan hal-hal berikut ini. Nomor 1, Islam. 2, laki-laki. 3, khutbah Jumat. 4, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 5, balik. 6, ada jamaah Jumat. 7, suci dari hadas dan najis. 8, bermukim atau menetap. Ya, pertanyaannya, dari hal-hal tersebut yang termasuk syarat wajib sholat Jumat adalah nomor titik-titik. Ingat ya, syarat sholat Jumat itu terbagi atas 2. Jadi yang pertama ada syarat wajib, kemudian ada syarat sah sholat Jumat. Yang ditanyakan pada soal nomor 2 ini adalah yang termasuk syarat wajib sholat Jumat adalah titik-titik. Bagian A, 1, 2, 3 atau 5. Bagian B, 1, 2, 3, dan 6. C, 1, 2, 4, dan 7. Atau D, 1, 2, 5, dan 8. Kira-kira jawaban yang benar adalah? Jadi opsi jawaban yang benar adalah bagian D. Ya. Islam, laki-laki, balik, dan bermukim. Itu merupakan syarat wajib sholat Jumat yang yang bagian 4 ini, nomor 4 ini merupakan rukun khutbah. Kemudian nomor 7 ini suci dari hadas dan najis merupakan bagian daripada syarat sahnya ibadah. Jadi yang tepat syarat wajib sholat Jumat itu adalah bagian D, 1, 2, 5, dan 8. Pertanyaan nomor 3. Jadi di sini ada potongan ayat ya, Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pertanyaan daripada soal nomor 3 ini ya. Kandungan ayat di atas terdapat perintah khusus untuk melaksanakan sholat titik-titik. A, sholat fardu. B, sholat Jumat. C, sholat tarawih. Atau D, sholat tahajud. Jadi jawaban yang benar adalah terdapat pada opsi bagian B, yaitu sholat Jumat. Jadi salah satu dalil akan adanya perintah untuk mengerjakan sholat Jumat itu terdapat pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Soal nomor 4. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Ali mandi dan memakai parfum sebelum berangkat sholat Jumat. Pernyataan berikut, Pak Salim membaca 2 kalimat syahadat dalam khutbah Jumat. Yang berikutnya, Pak Musa berwasiat kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Yang berikut, Muhammad melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Nomor 5, Pak Yusuf menyampaikan khutbah Jumat dengan berdiri di atas mimbar. Yang keenam, Pak Husain mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah kedua. Pertanyaannya, rukun khutbah Jumat yang benar terdapat pada nomor titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah rukun khutbah Jumat. Jadi di dalam poin ini atau pernyataan-pernyataan ini ada yang termasuk sunnah sholat, ya sunnah sholat Jumat, ya. Jadi yang ditanyakan, fokus pertanyaan ini adalah tentang rukun khutbah Jumat. Jadi yang benar adalah titik-titik. Opsi jawaban A 1, 3, dan 5, B 2, 3, dan 6, C 3, 4, dan 5, atau D 4, 5, dan 6. Jadi jawaban yang benar adalah pada pertanyaan nomor 4 yaitu adalah bagian B 2, 3, dan 6. Ya. Pak Salim membaca 2 kalimat syahadat dalam khutbah Jumat. Pak Musa berwasiat kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Pak Husain mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah yang kedua. Jadi ini merupakan bagian daripada rukun khutbah. Adapun nomor 1, ali mandi dan memakai parfum, ini merupakan bagian daripada sunnah sholat Jumat. Kemudian Muhammad melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Ini bukan termasuk bagian daripada rukun sholat Jumat. Kemudian Pak Yusuf menyampaikan khutbah Jumat dengan berdiri di atas mimbar. Ini pun bukan merupakan rukun khutbah, melainkan syarat bagi seorang khatib. Adapun kalau khatib tidak mampu menyampaikan khutbah dengan cara berdiri, maka boleh untuk dilakukan dengan duduk. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Pertanyaan nomor 5. Hakim dan Imran adalah teman akrab. Keduanya ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Pada saat khutbah Jumat, keduanya bercakap-cakap. Hal tersebut termasuk sikap titik-titik. Jadi yang ditanyakan pada pertanyaan ini adalah sikap daripada Hakim dan Imran yang bercakap-cakap, yang bercerita pada saat khutbah sementara berlangsung. Jadi hal tersebut termasuk sikap titik-titik. Bagian A, tercela karena mengganggu jamaah lain. B, terpuji karena menunjukkan keramahannya. C, biasa saja karena sebagai makhluk sosial. Atau D, sikap yang wajar-wajar saja dilakukan karena mereka berdua berdekatan. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah, jadi jawaban yang benar itu terdapat pada opsi A, tercela karena mengganggu jamaah lain. Adapun pada saat khutbah sementara berlangsung, khatib sementara menyampaikan khutbah, yang dilakukan oleh jamaah yang paling tepat adalah mendengarkan isi daripada khutbah yang disampaikan, bukan berbincang-bincang atau melakukan obrolan yang tidak penting, karena ulama memakruhkan adanya pembicaraan lain atau mengobrol pada saat khutbah sementara berlangsung. Jadi sekali lagi opsi jawaban yang tepat adalah bagian A, tercela karena mengganggu jamaah lain. Pertanyaan nomor 6. Berikut ini
yang tidak termasuk sunnah sholat Jumat ialah titik-titik. A. Memakai harum-haruman. B. Memakai pakaian yang paling bagus dan lebih dianjurkan berwarna putih. C. Mandi terlebih dahulu. Atau D. Berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda. Jadi pada opsi jawaban A, B, C, D ya, itu ada sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Jadi keinginan dari pertanyaan ini adalah ya, jadi cari tahu di antara keempat opsi yang ada mana yang tidak ya. Jadi yang tidak, yang bukan, yang tidak termasuk sunnah sholat Jumat. Dan jawaban yang benar adalah pada soal nomor 6, pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian D, berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda. Ini merupakan pengecualian daripada sunnah sholat Jumat. Memakai harum-haruman, memakai pakaian yang paling bagus, mandi terlebih dahulu, ini merupakan bagian daripada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda itu merupakan sunnah ketika seseorang hendak melakukan sholat Idul ya, bukan sholat Jumat. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa pilihan jawaban yang paling tepat terdapat pada opsi jawaban bagian D, berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda. Soal nomor 7. Termasuk rukhsah dalam beribadah adanya sholat jamak dan qashar. Qashar sholat dapat diartikan dengan titik-titik. A. Menggugurkan. B. Menggabungkan. C. Meringkas. Atau D. Menunda-nunda. Jadi rukhsah itu artinya adalah keringanan ya. Jadi keringanan dalam melakukan ibadah. Nah, jamak dan qashar ini termasuk keringanan di dalam beribadah dalam hal sholat. Yang ditanyakan pada soal nomor 7 ini adalah qashar dapat diartikan dengan titik-titik. Dan jawaban yang benar adalah jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 7 di sini adalah ya, qashar salat dapat diartikan dengan meringkas. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Ya. Jadi qashar itu artinya adalah meringkas. Meringkas apa? Meringkas salat yang sudah ditentukan dengan jumlah rakaat tertentu. Soal nomor 8. Salat yang diperbolehkan untuk diqashar adalah salat yang jumlah rakaatnya titik-titik. A. 2, B. 3, C. 4, atau D. 6. Ya, jadi salat yang diperbolehkan untuk diqashar itu adalah salat yang berapa jumlah rakaatnya. Dan jawaban yang benar adalah di sini jawaban yang paling tepat itu adalah bagian C. Ya, 4 rakaat. Jadi pada dasarnya qashar itu singkatnya dia berarti meringkas. Nah, apa yang diringkas? Ya, yang diringkas adalah salat. Nah, salat yang bagaimana yang dapat diringkas? Salat yang seperti apa yang dapat diqashar? Jadi salat yang dapat diqashar itu adalah salat fardu yang jumlah bilangan rakaatnya adalah salat yang jumlah rakaatnya 4. Jadi salat yang dapat diqashar itu adalah salat diantaranya salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Soal nomor 9. Jarak tempuh bepergian yang memperbolehkan jamak dan qashar salat adalah titik-titik. A. 56,78 km, B. 78,56 km,
C 88,74 km atau D 66,74 km. Dan jawaban yang benar adalah untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat terdapat pada opsi bagian C 88,74 km. Nah, jadi untuk mengqashar ataupun menjamak sholat itu tidak sembarangan dilakukan ya. Adapun bagi orang yang sedang dalam perjalanan itu terdapat paling tidak jarak minimal yang membuat dia bisa mengqashar sholat. Di sini terdapat berbagai perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan minimal jarak untuk mengqashar sholat itu dapat dilakukan ketika jarak tempuh 80,64 km. Kemudian adapun ulama yang berpendapat 88,74 km. Ada juga yang mengatakan 96 km, 94,5 km. Dan menurut mayoritas ulama jarak yang boleh untuk menjamak ataupun mengqashar salat itu adalah 119,9 km atau 120 km. Jadi pada opsi pilihan jawaban soal nomor 9 itu jawaban yang paling tepat terdapat pada bagian C 88,74 km. Kita pindah ke soal nomor 10. Fatimah melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan cara jamak takdim dan qashar. Maka dalam hal ini ia laksanakan dengan titik-titik. Jadi pertanyaan nomor 10 ini, jadi apa yang dilakukan oleh Fatimah ketika ia harus melaksanakan sholat dengan cara jamak takdim sekaligus dengan mengqashar sholat. Jadi opsi jawaban bagian A, sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat pada waktu sholat maghrib. Bagian B, sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian baru sholat isya 2 rakaat pada waktu sholat isya. Bagian C, sholat isya dahulu 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat pada waktu sholat maghrib. Atau D, sholat isya dahulu 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat pada waktu sholat isya. Dan jawaban yang benar adalah titik-titik. Jawaban yang tepat itu adalah bagian A, sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian baru melaksanakan sholat isya 2 rakaat pada waktu sholat maghrib. Nah, jadi jamak takdim itu adalah mengumpulkan sholat pada waktu sholat yang pertama ya. Jadi kalau sholat maghrib dan sholat isya ketika dijamak takdim, kita lihat ya, di antara maghrib dan isya mana waktu sholat yang pertama ya, yakni adalah sholat maghrib. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat jamak takdim maghrib dan isya itu dilakukan pada waktu sholat maghrib. Nah, kemudian mengqashar artinya adalah meringkas. Jadi meringkas jumlah rakaat sholat yang bilangan rakaatnya 4 menjadi 2. Jadi di sini opsi jawaban yang paling tepat adalah bagian A, sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian baru isya 2 rakaat. Kenapa bukan 4? Karena di sini adalah posisinya Fatimah mengqashar sholat. Seandainya dia tidak mengqashar sholat, maka yang dia kerjakan adalah sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat. Tetapi keinginan daripada soal di sini adalah menyebutkan sholat jamak takdim dan qashar. Makanya pilihan jawaban yang tepat terdapat pada bagian A. Soal nomor 11. Pak Rashid melakukan perjalanan dari Paguat ke kota Gorontalo pada waktu sholat zuhur. Ia melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Cara sholat yang dilakukan oleh Pak Rashid adalah sholat titik-titik.
Jadi ini masih tetap dengan materi sholat jamak dan qashar ya. Opsi jawaban A, jamak takdim dan qashar. B, jamak takhir dan qashar. C, qashar takdim dan jamak. Atau D, qashar takhir dan jamak. Dan jawaban yang benar adalah ya adalah pada bagian A, jamak takdim dan qashar. Kita lihat pada ilustrasi soal, Pak Rashid melakukan perjalanan dari Paguat ke kota Gorontalo pada waktu sholat zuhur. Ia melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Ya, poin pentingnya di sini yang harus digarisbawahi adalah pada waktu sholat zuhur. Itu menandakan Pak Rashid ini menjamak sholat dengan jamak takdim. Seandainya bunyi daripada soal ini adalah pada waktu sholat asar, berarti di sini Pak Rashid melakukan sholat jamak takhir karena mengumpulkan sholat pada waktu sholat yang terakhir. Hanya saja bunyi daripada soal di sini menyebutkan bahwa Pak Rashid melakukan sholat atau menjamak sholat ya, sekaligus mengqashar sholat pada waktu sholat zuhur. Berarti jawaban yang paling benar adalah jamak takdim dan qashar. Soal nomor 12. Ali menderita sakit leukemia dan harus dirawat di rumah sakit. Semakin hari keadaan Ali semakin lemah meskipun Ali dalam keadaan sadar. Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, meskipun tak bisa berdiri, ia sebaiknya melaksanakan sholat dengan cara titik-titik. Jadi soal nomor 12 ini sudah masuk pada bab sholat dalam keadaan tertentu ya. Opsi jawaban bagian A, mewakilkan kepada saudaranya. Bagian B, sholat dalam keadaan duduk. C, bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Atau D, sebaiknya tidak sholat. Jadi opsi jawaban yang benar terhadap cara sholat yang harus dilakukan Ali sekalipun dalam keadaan sakit adalah titik-titik. Bagian B ya. Jadi opsi jawaban yang paling tepat untuk ilustrasi soal yang menyebutkan Ali dalam keadaan sakit leukemia ya, kemudian yang bersangkutan tidak bisa berdiri, maka kita lihat pada opsi jawaban yang ada ya, yang paling tepat dilakukan oleh Ali adalah dengan sholat dalam keadaan duduk ya, bukan mewakilkan kepada saudaranya ya. Ingat, sholat hukumnya adalah fardu ain, kewajiban yang tidak bisa digantikan. Jadi bukan A. Atau C, bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Sholat ya, meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat tidak bisa digantikan dengan sedekah. Apalagi pada opsi D, sebaiknya tidak sholat. Ini malah opsi jawaban yang tidak boleh untuk dilakukan ya. Jadi sekalipun dalam keadaan sakit, seseorang ya tetap harus melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian B, sholat dalam keadaan duduk. Pertanyaan nomor 13. Pak Amir terjatuh dari sepeda saat pulang sekolah. Kakinya terkilir sehingga ia tidak dapat berjalan dengan baik. Ketika sholat maghrib tiba, ia sholat dengan posisi tidur miring. Menurutmu, cara sholat Pak Amir tersebut adalah titik-titik. Bagian A, kurang tepat. Seharusnya ia sholat dengan cara duduk semampunya. Bagian B, sudah tepat karena ia tidak mampu berjalan. Bagian C, kurang tepat karena ia tidak mampu untuk berjalan. Bagian D, sudah tepat daripada tidak sholat. Jadi pada pertanyaan nomor 11 ini, di sini Pak Amir dalam keadaan sakit ya, akibat dari kecelakaan, kakinya terkilir sehingga ia tidak dapat berjalan dengan baik. Dan kondisi Pak Amir itu dihadapkan pada keharusan
dia untuk melakukan sholat maghrib. Nah, cara sholat yang tepat bagi Pak Amir dengan kondisinya seperti itu ya. Jadi opsi jawaban yang paling benar adalah bagian A ya. Jawaban yang benar dan yang tepat itu terdapat pada opsi A. Kurang tepat, seharusnya ya Pak Amir sholat dengan cara duduk semampunya. Coba kita lihat pada bunyi atau ilustrasi soal yang ada. Pak Amir terjatuh dari sepeda saat pulang sekolah. Kakinya terkilir sehingga ia tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, itu poinnya ya, yang harus digarisbawahi. Ia tidak dapat berjalan dengan baik. Kalau kita lihat keadaannya Pak Amir, artinya dia ini ya tidak bisa berjalan. Berarti dia bisa, ada kemungkinan dia bisa duduk ya. Jadi kalau bisa duduk ya, memungkinkan bagi kita untuk masih bisa duduk kalau melaksanakan sholat ya. Jika tidak bisa melaksanakan sholat secara berdiri, maka sebaiknya dilakukan dengan cara duduk. Seandainya tidak duduk, baru berbaring. Jadi opsi jawaban yang benar pada soal nomor 13 ini adalah bagian A. Pertanyaan nomor 14, perkara yang disunnahkan dalam pelaksanaan sholat fardu di atas kendaraan adalah titik-titik. Jadi pada pertanyaan nomor 14 ini, hal yang sunnah ya, ketika seseorang melakukan sholat fardu di atas kendaraan adalah titik-titik. Opsi jawaban bagian A, menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram. B, meminta izin ke penumpang lain sebelum sholat. C, berganti pakaian yang lebih sopan. Atau D, menggunakan kursi sebagai tempat sholat. Jadi perkara sunnah ketika seseorang sholat fardu atau melaksanakan sholat fardu sekalipun dia di atas kendaraan adalah titik-titik. Kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat? Dan nomor 14, jawaban yang benar adalah bagian A, menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram. Jadi ini adalah perkara yang disunnahkan manakala seorang muslim ya melaksanakan sholat ya di atas kendaraan ya. Tentu ini bukan kendaraan motor ya, tetapi misalnya seperti pesawat, kereta api ataupun mobil. Nah, jadi yang disunnahkan daripada opsi jawaban yang ada di sini ya, mengganti pakaian yang lebih sopan, menggunakan kursi sebagai tempat ibadah, meminta izin ke penumpang lain sebelum sholat. Nah, yang disunnahkan di situ adalah menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram. Soal nomor 15, sholat darurat boleh dilaksanakan bila seseorang mengalami keadaan titik-titik. Ya, bagian A, sakit atau perjalanan. B, sehat atau sakit. C, bekerja keras. Atau D, tertidur. Jadi pada soal nomor 15 ini ya, menurutmu sholat dalam keadaan darurat itu boleh dilaksanakan ketika dalam keadaan yang seperti apa? Atau di dalam keadaan yang seperti apa kita bisa melaksanakan sholat ya secara atau dalam kondisi darurat? Dan jawaban yang benar adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah bagian A, sakit atau perjalanan. Jadi seseorang ya boleh mengambil rukhsah ya di dalam keadaan darurat itu ya ketika seseorang dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan. Nah, adapun kalau tertidur, bekerja keras ya, apalagi sehat, ini adalah kondisi-kondisi yang seseorang memungkinkan dapat melakukan sholat seperti biasa ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini adalah bagian A. Soal nomor 16,
Berikut ini pernyataan yang tepat tentang sunnah muakkad adalah titik-titik. A. Sunnah yang dikuatkan atau dianjurkan. B. Sunnah yang sebaiknya tidak dikerjakan. C. Sunnah yang mendekati keharaman. Atau D. Perkara yang dimakruhkan. Jadi ya, pada opsi jawaban A, B, C, D di sini silahkan dipilih mana pernyataan yang bisa menjelaskan apa itu sunnah muakkad. Dan jawaban yang benar adalah bagian A, sunnah yang dikuatkan atau dianjurkan. Jadi perkara sunnah muakkad adalah suatu ibadah yang dianjurkan, penekanannya hampir-hampir mendekati wajib, seperti sholat tarawih. Sedangkan sunnah ghairu muakkad adalah sunnah yang dianjurkan, tetapi penekanannya tidak sama dengan sunnah muakkad. Contoh ibadah yang termasuk sunnah ghairu muakkad, salah satunya adalah sholat duha. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Pertanyaan pada soal nomor 17. Perhatikan macam-macam sholat sunnah di bawah ini. 1. 2 rakaat sholat duha. 2. 2 rakaat sholat istisqa. 3. 2 rakaat sholat tarawih. 4. 3 rakaat sholat witir. 5. 2 rakaat sholat tahajud. 6. 2 rakaat sholat khusuf. Di antara pilihan tersebut yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad adalah nomor titik-titik. Ya, jadi pada opsi pilihan yang ada, ya, di sini ada 6 macam sholat sunnah. Dari ke-6 macam sholat sunnah ini ada yang termasuk sholat sunnah muakkad atau ghairu muakkad. Jadi keinginan dari soal yang ada itu meminta kepada peserta didik untuk memilih dari ke-6 sholat sunnah yang ada mana yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad. Dan opsi jawaban yang ada bagian A 2, 3, dan 4, B 2, 4, dan 6, C 1, 2, dan 6, atau D 2, 5, dan 6. Dan jawaban yang benar adalah pada soal nomor 17 adalah bagian C 1, 2, dan 6. Jadi sholat sunnah ghairu muakkad ya, itu terdapat pada 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat sholat istisqa, dan 2 rakaat sholat khusuf ya. Adapun sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tahajud ini merupakan sholat sunnah muakkad atau sholat sunnah yang dianjurkan. Soal berikut nomor 18. Alif bangun di waktu sepertiga malam, kemudian ia berwudu dan melaksanakan sholat. Sholat yang dilaksanakan pada waktu sepertiga malam atau setelah terjaga dari tidur, meski tidurnya dalam waktu yang singkat, adalah titik-titik. A. Sholat khusuf. B. Sholat tahajud. C. Sholat istisqa. Dan D. Sholat rawatib. Ya, jadi pertanyaan ini barangkali merupakan pertanyaan yang paling gampang bagi peserta didik yang sering terjaga atau bangun di waktu tengah malam untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat yang mana dari opsi yang ada? Jawaban yang paling benar. Jawaban yang benar adalah bagian B, sholat tahajud. Jadi seseorang yang bangun di sepertiga malam kemudian dia melaksanakan sholat, ya tentu ini merupakan waktu sholat tahajud ya. Seseorang bangun sepertiga malam ya, yang seperti yang dilakukan Alif pada
soal nomor 18. Pertanyaan berikut nomor 19. Sholat sunnah yang pelaksanaannya mengiringi sholat 5 waktu disebut titik-titik. A. Sholat tahiyatul masjid. B. Sholat duha. C. Sholat witir. Atau D. Sholat rawatib. Jadi sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu itu adalah sholat titik-titik. Jadi jawaban yang benar terdapat pada opsi jawaban yang benar untuk soal nomor 19, yaitu adalah bagian D, sholat rawatib. Jadi sholat sunnah yang mengiringi pelaksanaan sholat fardu 5 waktu itu adalah sholat rawatib, atau lebih dikenal dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Jadi bukan sholat witir, juga bukan sholat duha ataupun tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan ketika seseorang datang atau masuk ke dalam masjid. Kalau sholat duha, sholat yang dilakukan di waktu pagi hari. Adapun kalau sholat witir biasa dilakukan pada malam hari sebagai penutup sholat sunnah. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Soal nomor 20. Cermatilah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Rofi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. 2. Keluarga Pak Jafar melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Jami'. 3. Mahmud selalu melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. 4. Farih melaksanakan sholat tahajud pada sepertiga malam yang terakhir. 5. Warga desa Sidorukun melaksanakan sholat istisqa saat kemarau panjang. 6. Saat Ramadan tiba, umat Islam melaksanakan sholat tarawih selama sebulan. 7. Bu Aisyah melaksanakan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. 8. Pak Solihin tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Berdasarkan pada beberapa pertanyaan tersebut, sholat sunnah muakkad terdapat pada nomor titik-titik. Jadi pada soal nomor 20 ini, manakah sholat sunnah muakkad dari 7 macam dari 8 sholat sunnah di atas? Dan opsi jawaban yang ada, bagian A 1, 2, 4, dan 8, B 2, 3, 4, dan 5, C 3, 5, 7, dan 8, atau D 4, 5, 6, dan 8. Dan jawaban yang benar adalah terdapat pada bagian A 1, 2, 4, dan 8. 1. Rofi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib. Ini sholat sunnah muakkad. Keluarga Pak Jafar melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Jami', juga sunnah muakkad. Farih melaksanakan sholat tahajud, sunnah muakkad. Pak Solihin tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, juga sholat muakkad, sunnah muakkad. Selain itu adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A 1, 2, 4, dan 8.